Paulus yakin panggilannya dari Allah, bukan dari manusia, agar Paulus dapat memberitakan Injil Kristus di antara bangsa-bangsa lain. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 28 Juni, judulnya Paulus, Rasul Yesus yang dipanggil Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kisah 4 ayat 29. Ya Tuhan, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin. Paulus memulai suratnya kepada jemaat di Korintus dengan memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Yesus yang dipanggil oleh kehendak Allah. 1 Korintus 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1. Ini cara Paulus untuk pembukaan suratnya, menunjukkan bahwa Paulus sangat yakin siapa dirinya dalam hubungannya dengan Yesus. 1 Korintus 1 dan Roma 1 ayat 1 menekankan dua unsur dari pelayanan Paulus, bahwa panggilan dan kerasulannya sebagai penggenapan kehendak Allah. Paulus yakin panggilannya dari Allah, bukan dari manusia. Galatia 1 ayat 1. Seperti Yeremia dipanggil oleh Allah sejak dari kandungan ibunya, Yeremia 1 ayat 5, Paulus dipanggil sebagai tindakan kasih karunia Allah, Galatia 1 ayat 15, agar Paulus dapat memberitakan Injil Kristus di antara bangsa-bangsa lain. Di 1 Korintus 15 ayat 8, Paulus memasukkan dirinya kepada mereka yang Kristus menampakkan diri setelah kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 5 dan 7. Dan bahwa panggilan Paulus menjadi seorang rasul adalah hasil dari perjumpaan dengan Yesus itu. Ayat 9 sampai 11. Gelar Rasul Yesus. Ini adalah seseorang yang diutus Yesus, juga sebagai hamba Kristus. Roma 1 ayat 1, Titus 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 10. Serta seorang pemberita dan seorang guru. 1 Timotius 2 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 11. Baik Paulus berkhotbah maupun mengajar, Kristus selalu nyata. Singkatnya, Paulus adalah Rasul Yesus. Yesus adalah pusat dari kerasulan dan kehidupan Paulus. Pikiran dan perasaan Paulus dipenuhi dengan kehadiran Yesus. Buktinya yaitu Paulus menyebut Yesus 9 kali dalam 9 ayat di pembukaan dan ucapan syukur 1 Korintus. Paulus sangat mengasihi Yesus, sehingga ia tidak bisa berhenti untuk memikirkan dan berbicara tentang Yesus. Paulus ingin membagikan Yesus kepada mereka yang berada di bawah pengawasannya, agar kehidupan mereka juga berpusat pada Kristus. Sementara Paulus dipanggil untuk menjadi seorang rasul, mereka ini dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus yang setia dalam kapasitas apapun yang Tuhan panggil bagi mereka. Renungkan apa panggilan kita dan bagaimana kita tahu bahwa itu adalah panggilan kita dari Tuhan. Kutipan Ronubua disadur dari Ye Shall Receive Power, halaman 279. Yesus menyatakan bahwa ia telah memilih Paulus menjadi pelayan dan saksinya. Tugas Paulus adalah membawa kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa, membuka mata mereka agar berbalik dari kegelapan kepada terang, berbalik dari kuasa iblis kepada Allah, sehingga mereka menerima pengampunan dosa dan memperoleh warisan bersama orang-orang yang dikuduskan oleh iman kepada Kristus. Kisah Para Rasul 26 ayat 16-18. Semakin Paulus merenungkan pengalaman itu,
semakin jelas ia memahami arti panggilannya sebagai Rasul Yesus Kristus. Paulus sadar bahwa panggilannya bukan berasal dari manusia, melainkan langsung dari Allah melalui Kristus. Besarnya tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya mendorong Paulus untuk tekun mempelajari kitab suci. Paulus tidak ingin memberitakan Injil dengan kata-kata yang hanya mengandalkan kepandaian manusia, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, iman orang-orang yang mendengar tidak bertumpu pada hikmat manusia, melainkan pada kuasa Allah sendiri. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.